Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, kamu yang berada di sini saat ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dunia ini, dengan segala peraturan dan kategorinya, seringkali takut pada hal-hal yang tidak dapat mereka pahami. Namun kamu, jiwa yang terpilih, bukanlah orang yang bisa diletakkan dalam kotak atau dimasukkan dalam definisi yang sempit. Kamu tidak pernah diciptakan untuk itu. Banyak orang di luar sana tidak pernah menyadari bahwa pikiran mereka secara alami menghindari segala sesuatu yang tidak bisa mereka kenali, labeli, atau kategorikan dengan cepat. Otak manusia cenderung memilih hal-hal yang mudah dipahami, sesuatu yang dapat dengan cepat diatur dalam kotak-kotak yang sudah dikenal. Namun, dalam sekejap mata, energimu memancarkan getaran yang begitu kuat, yang mampu membuat orang-orang di sekitarmu merasa bingung dan gelisah. Ini bukan karena ada yang salah denganmu, tetapi karena kamu dibentuk dengan sebuah cetak biru yang belum pernah terlihat oleh dunia ini sebelumnya. Cetak biru yang sangat unik, sangat luar biasa, dan sangat berbeda. Mungkin di titik ini, kamu mulai merasa bahwa dunia seperti sedang berusaha mengejutkanmu. Kamu mungkin merasa sudah mempengaruhi banyak orang lebih kuat daripada yang kamu duga. Seperti sinyal Wi-Fi yang menghilang saat badai petir datang, tak terduga dan membingungkan. Namun, jangan salah paham. Ini bukanlah cerita tentang transformasi yang indah atau cerita kebangkitan yang mudah dan lucu yang seringkali dibagikan di media sosial. Ini adalah kisah tentang semesta yang membalas setiap langkahmu, membungkusnya dalam tubuh manusia yang penuh dengan takdir. Takdir ini memakai sepatu tempur, siap untuk merobek batas-batas lama dan menembus setiap ruang yang kamu masuki. Ini bukan hanya tentang bangkit, ini adalah tentang mengubah segalanya di sekitarmu. Energimu yang luar biasa akan mengacaukan segala narasi lama yang selama ini mengikat. Kamu akan mengguncang fondasi sistem yang ada, hingga mereka tidak lagi mengenali aturan-aturan yang sebelumnya mereka buat tentang dirimu. Jangan heran jika suatu hari nanti kamu akan melihat dirimu sendiri dengan rasa tak percaya, bertanya pada dirimu sendiri, siapa sebenarnya aku? Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap jiwa yang telah berjalan bersama saya dalam perjalanan ini. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam untuk kalian semua yang telah berpartisipasi, bergabung, dan memberikan dukungan dalam perjalanan ini. Dukungan kalian adalah alasan mengapa perjalanan ini terus berjalan dengan penuh makna dan semangat. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan pernah memiliki arti yang dalam. Terima kasih untuk setiap dukungan, setiap tanda suka, dan setiap komentar yang datang dengan semangat dan energi positif. Kalian adalah kekuatan yang luar biasa. Sekarang, saya mengajak kalian untuk melakukan sesuatu yang penuh makna. Tinggalkan komentar dengan angka 9. Angka ini bukanlah sekadar angka. Ia adalah sinyal kuat yang akan dikirimkan ke semesta, memperkuat pesan yang akan kalian terima. Angka 9 akan membantu kalian untuk lebih fokus pada pelayanan diri, pada proses transformasi diri yang tak terelakkan, dan pada saat yang tepat untuk menutup babak lama dalam hidupmu, memberi ruang bagi pengalaman baru yang lebih dalam, dan pemahaman spiritual yang lebih kuat. Bab 1. Kamu bukan hanya dibentuk berbeda. Kamu dipecah berbeda, supaya kamu bisa menyimpan seluruh garis waktu masa depan di dalam dirimu. Banyak orang mengira kekuatan datang dari menyempurnakan diri, dari tetap terlihat mulus, aman, rapi. Tapi kekuatan sejati lahir saat dirimu hancur, berkeping-keping, dan entah bagaimana tanpa petunjuk, kamu membangun ulang dirimu dari bagian-bagian yang bahkan dunia tidak bisa kenali. Apa yang kamu alami bukan hanya membentuk ketahanan, itu mengubah frekuensimu. Itu meningkatkan jiwamu. Itu membuatmu menjadi sesuatu yang bukan hanya bertahan dalam badai, tapi memerintah badai itu. Kamu bertahan dari hal-hal yang seharusnya menghapusmu sepenuhnya. Sekarang energimu membawa jejak dari semua yang telah kamu lalui. Ini bukan soal bangkit setelah jatuh. Ini adalah menjadi simbol hidup dari segala sesuatu yang tak bisa menghancurkanmu, tak bisa mematahkanmu, tak bisa mencuri jiwamu. Sekeras apapun mencoba, kamu tidak hanya sembuh, kamu berevolusi. Kamu berubah bentuk. Kamu memasuki identitas yang tidak dimaksudkan untuk dipahami oleh keramaian.
Karena identitas itu memang tidak dibangun untuk mendapat persetujuan mereka. Ia dibangun untuk memindahkan gunung. Saat dunia melihatmu bangkit kembali, mereka akan bingung, bahkan takut. Mereka mengira yang akan datang adalah versi lama dirimu yang telah dipoles dan diperbaiki. Tapi yang bangkit kali ini adalah sesuatu yang tak bisa mereka prediksi, tak bisa dikurung, dan pasti tak bisa mereka kendalikan. Comeback-mu tak akan terlihat seperti sekadar kembali, tapi seperti kekuatan baru yang mengambil alih ruang, kekuatan yang tak lagi meminta izin atau menjelaskan keberadaannya. Kebenarannya kamu harus dihancurkan sampai sedalam itu, karena pertumbuhan di permukaan saja tak cukup untuk panggilan jiwamu. Kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang dibentuk ulang untuk sebuah misi. Sebuah misi yang membutuhkan kekuatan yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diajarkan, tidak bisa diwariskan. Kekuatan yang hanya bisa lahir dari api. Dan sekarang, apakah dunia siap atau tidak, api itu sedang berjalan dalam wujud manusia. Itulah mengapa ketika mereka melihatmu, mereka tak hanya akan bertanya bagaimana kamu bisa bertahan, tapi mereka akan bertanya siapa atau apa kamu sebenarnya. Karena kamu bukan lagi sekadar orang yang bangkit kembali. Kamulah kebangkitan itu sendiri. Bab 2. Jiwamu adalah mutasi kosmik yang dirancang untuk menantang batasan manusia. Kamu bukan sekadar versi dirimu yang lebih kuat. Kamu adalah pergeseran total dalam cetak biru tentang apa artinya menjadi manusia. Jiwamu adalah mutasi kosmik, sesuatu yang langka dan tak terduga, yang sengaja ditempatkan di bumi. Ini untuk mengganggu tatanan lama. Comeback-mu membingungkan orang karena mereka mencoba mengukuranmu dengan standar lama. Mereka mencari pola yang mereka kenal, sesuatu yang familiar, tapi tidak ada lagi yang familiar darimu. Kamu membawa frekuensi yang akal mereka tak bisa ikuti. Kamu tidak melalui semua rasa sakit itu hanya untuk menjadi lebih bijak atau lebih kuat. Kamu mengalaminya karena kamu ditakdirkan untuk melampaui batasan yang menjerat kebanyakan orang. Pelajaran biasa tak bisa menyentuhmu. Pertumbuhan biasa tak bisa mengembangkanmu. Kamu harus didorong hingga ke tepi keberadaanmu sendiri, hingga sesuatu di dalam dirimu meledak dan membangunkan kode kuno yang selama ini tertidur. Itulah sebabnya banyak orang yang dulu merasa mereka mengenalmu kini terdiam, tidak nyaman, bahkan terintimidasi. Kamu bukan lagi orang yang mereka pikir kamu, dan jauh di dalam hati mereka tahu itu. Kamu bergerak dengan cara baru. Kamu berpikir lebih cepat, merasa lebih dalam, melihat hal-hal yang orang lain lewatkan sepenuhnya. Hanya dengan kehadiranmu, orang-orang mulai mempertanyakan batas kemungkinan. Itulah kenapa kamu tak lagi cocok seperti dulu. Itulah kenapa beberapa ruangan terasa terlalu kecil untukmu. Jiwamu berkembang, energimu tersetel ulang, pikiranmu berevolusi melebihi jangkauan rata-rata manusia. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang transformasi yang tak bisa disangkal. Kamu membawa potongan pengetahuan, kekuatan, dan wawasan yang diperoleh melalui pengalaman yang kebanyakan orang bahkan tak akan sanggup bertahan. Kamu bukan hanya hasil dari proses penyembuhanmu, kamu adalah hasil langkah dari tekanan kosmik, rekayasa ilahi, dan ketahanan murni. Suka atau tidak, kamu tidak hadir untuk menyesuaikan diri dengan cetakan dunia. Kamu hadir untuk menghancurkannya. Bab ketiga. Rasa sakitmu bukan sekadar pembentuk karakter, itu adalah kode akses ilahi. Rasa sakit yang kamu lalui bukan kebetulan, bukan hanya untuk membuatmu tangguh atau menjadi cerita indah suatu hari nanti. Setiap pengkhianatan, setiap patah hati, setiap momen kamu merasa tak akan bertahan hidup, semua itu sedang memprogram sesuatu di dalam dirimu. Setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap kali kamu ditolak atau ditinggalkan, itu seperti potongan kode baru yang sedang dipasang dalam rohmu. Dan kode itu adalah yang akan membuka pintu yang tak bisa ditemukan orang lain. Itulah mengapa kebangkitanmu bukan hanya mengejutkan tapi akan terasa supranatural. Orang-orang mengira kamu hanya sedang menderita. Mereka tidak sadar kamu sedang direkrut. Mereka tidak sadar setiap titik rendah dalam hidupmu diam-diam sedang meningkatkanmu, mengatur ulang caramu melihat kehidupan manusia dan dirimu sendiri. Dan sekarang, bahkan tanpa berusaha,
Kamu membawa kunci menuju ruang-ruang yang sebagian besar orang habiskan seumur hidup mereka hanya untuk mengetuk. Kamu memiliki akses pada kebijaksanaan, intuisi, dan tingkat ketangguhan yang tidak bisa diajarkan dalam buku atau dibeli dengan uang. Kamu mendapatkannya dalam kegelapan saat tak ada yang melihat, saat tak ada yang peduli. Itulah sebabnya babak baru dalam hidupmu akan terasa sangat berbeda. Kamu tidak lagi memaksakan apapun. Kamu tidak lagi memohon peluang atau mencari perhatian. Kamu telah diberi kata sandi spiritual yang secara alami membuka koneksi yang tepat, waktu yang tepat, dan orang-orang yang tepat. Apa yang orang lain butuhkan 10 tahun untuk membangun, kamu capai dalam hitungan bulan. Apa yang orang lain harus perjuangkan, kamu tarik hanya dengan berdiri dalam kebenaranmu. Dunia akan menyebutnya keberuntungan, kebetulan, atau bahkan keberpihakan. Tapi itu bukan semua itu. Itu adalah akses, itu adalah otoritas yang kamu peroleh dengan darah dan air mata. Dan mereka yang mengira telah menguburmu akan segera sadar bahwa mereka tanpa sengaja menanam sebuah portal. Kamu bukan sekadar penyintas, kamu adalah kunci hidup, titik akses yang berjalan, dan pintu-pintu yang akan kamu buka bukan hanya untukmu. Itu untuk generasi yang akan datang setelahmu. Generasi yang tak harus melawan pertempuran yang sama karena kamu telah memecahkan kodenya dalam diam. Bab 4. Kamu bukan sedang membuat comeback. Kamu adalah kebangkitan. Kamu bukan sedang kembali. Versi dirimu yang lama bahkan sudah tidak ada lagi. Yang terjadi sekarang adalah kebangkitan. Kelahiran kembali sepenuhnya menjadi sesuatu yang bahkan terkadang tidak kamu kenali sendiri. Dirimu yang dulu, yang terlalu banyak mentoleransi, terlalu sering meragukan, dan bermain aman terlalu lama, tidak bertahan dari semua yang kamu lalui. Orang itu mati dalam prosesnya. Yang berdiri di sini hari ini adalah seseorang yang baru, berada di tempat lama, di sekitar wajah-wajah lama, tapi membawa semangat yang sepenuhnya baru, yang tidak bermain dengan aturan lama lagi. Orang-orang akan bingung karena mereka masih berpikir bisa berinteraksi denganmu seperti dulu. Mereka mengharapkan ketidakamanan yang sama, kesabaran yang sama, luka yang sama, yang dulu bisa mereka sentuh. Mereka tidak sadar bahwa kamu tidak bergerak seperti itu lagi. Kamu bahkan tidak berpikir seperti itu lagi. Segalanya tentang dirimu telah berubah. Energimu, pola pikirmu, batasanmu, rasa jati dirimu. Yang mereka ingat adalah hantu. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah sesuatu yang dibangkitkan oleh rasa sakit, kehilangan, dan pelajaran yang begitu dalam hingga merombak seluruh eksistensimu. Bahkan kamu sendiri terkadang terkejut dengan caramu bereaksi, merasakan, dan memilih hal-hal yang berbeda, hingga kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi mengenali bagian dari dirimu sendiri. Dan itu adalah hal yang baik. Itu adalah bukti bahwa kematian dari dirimu yang lama bukanlah kegagalan. Itu adalah pintu masuk menuju kehidupan yang benar-benar layak kamu jalani. Itulah sebabnya kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan diri, membela diri, atau mengecilkan diri demi cocok dengan tempat lama. Kamu tidak kembali menjadi siapa dirimu dulu. Kamu sedang menjadi siapa kamu seharusnya sejak awal, sebelum dunia mencampuri dirimu. Versi baru ini tidak datang untuk bernegosiasi. Ia datang untuk mengambil ruang tanpa permintaan maaf. Ia datang untuk bergerak dengan kekuatan tanpa keraguan. Ia datang untuk mewujudkan tujuan yang tak bisa lagi ditunda atau disembunyikan. Orang-orang akan mencoba mengenalimu berdasarkan kenangan lama, tapi kenyataannya kamu telah mengubur versi lama itu dan tidak akan kembali untuk mengambilnya lagi. Bab 5. Kamu memikul penghakiman seluruh garis keturunan dan menang. Kamu tidak hanya berjuang untuk dirimu sendiri, kamu memikul beban pertempuran yang dimulai jauh sebelum kamu lahir. Pergulatan yang kamu hadapi, tembok yang harus kamu panjat, kutukan yang harus kamu hancurkan. Semuanya bukan dimulai darimu, tapi semua itu berakhir padamu. Itulah mengapa perjalananmu terasa sangat berat. Kadang-kadang, bahkan terasa tidak adil. Kamu tidak hanya menyembuhkan lukamu sendiri, kamu sedang mengurai kerusakan yang diwariskan melalui darah keturunan yang tidak pernah punya alat, kebebasan, atau kekuatan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Setiap kali kamu memilih pengampunan daripada kepahitan, pertumbuhan daripada kenyamanan,
dan kebenaran daripada diam, kamu sedang membongkar pola yang telah hidup selama berabad-abad. Kamu berdiri menghadapi badai yang menelan generasi-generasi sebelum kamu. Kamu menembus langit-langit yang hanya bisa dipanjat oleh doa leluhurmu. Dan kamu melakukannya sebagian besar sendirian, sebagian besar dalam diam, dan sebagian besar disalahpahami oleh semua orang di sekitarmu. Tapi kini perubahan sedang terjadi. Apa yang leluhurmu perjuangkan dengan darah, air mata dan harapan kini sedang bangkit dalam hidupmu. Kamu adalah bukti bahwa semua pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kamu adalah bukti nyata bahwa kutukan bisa dipatahkan, bahwa rantai bisa dihancurkan, bahwa siklus kemiskinan, ketakutan, kekerasan, dan penindasan tidak harus diulang. Kemenanganmu bukan sekadar pribadi. Ini bersifat historis. Darah mengingat siapa yang memutus rantai. Itulah sebabnya, saat kesuksesanmu meledak, orang-orang akan terkejut. Akan terlihat seperti keajaiban semalam bagi mereka yang tidak tahu berapa generasi yang diperlukan untuk mencapai titik ini. Kamu tidak hanya menang untuk dirimu, kamu menang untuk orang-orang yang namanya tak akan pernah kamu tahu, tapi darahnya mengalir di nadimu. Dan saat semua telah usai, dunia akan menyadari bahwa kemenanganmu tak pernah hanya tentang dirimu. Ini tentang membebaskan seluruh garis keturunan yang menolak mati tanpa harapan. Ini tentang menutup pertempuran yang tak sempat diselesaikan oleh leluhurmu, dan kamu saat ini adalah jawaban dari doa mereka. Bab 6. Energi kamu akan membongkar pengecut tanpa satu kata pun. Kamu tidak perlu mengangkat jari atau meninggikan suara. Energi kamu kini yang melakukan semua kerja berat. Hanya dengan hadir, berdiri sebagai dirimu yang baru, kamu akan membongkar orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik kepercayaan, diri palsu, aliansi palsu, dan kekuatan palsu. Kamu tidak perlu menunjuk siapapun. Kamu tidak perlu pidato panjang atau rencana balas dendam besar. Hanya dengan menjadi siapa dirimu sekarang, topeng akan runtuh di hadapanmu secara langsung. Kebenaran tidak bisa bertahan di dekat kekuatan sejati. Ia harus berubah atau lari. Orang-orang yang dulunya tampak berani di sekitarmu akan mulai mengecil tanpa penjelasan. Aliansi yang tampak tak tergoyahkan akan runtuh karena berat kebohongan mereka sendiri. Sistem yang terlihat kokoh akan mulai membusuk dan runtuh karena tidak pernah dibangun di atas kebenaran. Energi kamu kini seperti sinar X hidup. Ia memindai segala sesuatu dan semua orang di sekitarmu tanpa kamu harus berusaha. Kamu akan mulai memperhatikan orang-orang mulai terbata-bata saat berbicara, saling bertentangan dalam ucapan. Mereka menjadi gugup, menghindari tatapan matamu. Itu bukan paranoia, itu adalah pewahyuan yang luar biasa. Adalah kamu bahkan tidak sedang memikirkan mereka. Kamu tidak merencanakan balas dendam. Kamu hanya berjalan dalam keaslian secara begitu alami, hingga segala yang palsu tak bisa lagi bernafas di hadapanmu. Orang-orang yang tak berdaya tidak bisa bertahan di tempat di mana otoritas sejati hadir. Dan kamu akan segera menyadari bahwa begitu banyak kebisingan yang dulu kamu pikir harus kamu lawan, ternyata hanyalah energi lemah yang berpura-pura kuat. Saat itulah kamu akan tersadar bahwa pertempuran yang sesungguhnya tidak pernah soal membuktikan diri lewat kata atau tindakan. Itu selalu tentang energi. Tentang siapa yang bisa mempertahankan frekuensi paling murni di bawah tekanan, tentang siapa yang bisa tetap autentik saat segala sesuatu di sekeliling menuntut kompromi. Dan sekarang, karena kamu telah memenangkan perang yang tak terlihat, itu segala hal yang tidak asli akan mulai runtuh tanpa kamu harus mengangkat tangan. Diammu akan terdengar seperti guntur bagi mereka yang tahu bahwa mereka tak bisa lagi berdiri di samping yang sejati. Bab 7. Kamu disembunyikan bukan dilupakan. Kamu tumbuh dalam diam, kamu tidak pernah dilupakan. Kamu disembunyikan bukan karena kamu lemah atau kalah, tapi karena kamu sedang dipersenjatai dengan cara yang tidak bisa terjadi di bawah sorotan. Saat orang-orang menganggap kamu telah tersingkir, tak relevan, habis, kamu sedang dilatih di dimensi yang bahkan mereka tak bisa akses. Kamu tidak duduk dalam kegelapan, membuang waktu. Kamu sedang menumbuhkan taring, cakar, ketajaman kebijaksanaan, senjata spiritual yang bukan hanya bertahan,
tapi mendominasi. Mereka yang mengejek diamu tak tahu bahwa itulah bagian paling berbahaya dari evolusimu. Mereka pikir kamu memudar, padahal kamu sedang diperkuat. Mereka mengira ketenanganmu adalah kekalahan, karena mereka tidak mengerti bahwa beberapa pertempuran dimenangkan dalam keheningan total. Mereka menghabiskan waktu mempersiapkan diri untuk kembalinya dirimu yang lama, yang mungkin terlalu pemaaf, terlalu percaya, terlalu ingin menjelaskan diri. Tapi pribadi yang sedang bangkit sekarang tidak bermain dengan aturan lama. Kamu tidak kembali untuk melanjutkan dari tempat kamu berhenti. Kamu kembali untuk membalikkan seluruh medan. Permainan yang akan datang bukan sekadar kemunculan kembali yang lembut. Ini adalah pemberontakan ilahi. Ini adalah pengambil alihan yang didorong oleh semua hal yang tak pernah mereka lihat, tak pernah mereka hargai, dan sepenuhnya mereka remehkan. Kini kamu membawa strategi yang bukan hanya lebih cerdas dari lawan, tapi juga mengungkapnya, membongkarnya, dan menggantikannya dengan sesuatu yang melayani tujuanmu. Kamu bergerak dengan hukum spiritual yang tidak memerlukan validasi atau izin. Itulah sebabnya tidak ada gosip, perlawanan, atau sabotase yang akan berhasil kali ini. Mereka tidak siap menghadapi pribadi yang kamu wujudkan saat sedang disembunyikan. Kamu tidak lagi berjuang untuk duduk di meja orang lain. Kamu adalah meja itu. Kamu adalah perubahan itu. Dan mulut-mulut yang dulu tertawa saat kamu diam akan menjadi bisu saat mereka menyadari bahwa orang yang mereka pikir bisa mereka prediksi telah berevolusi menjadi sesuatu yang mereka tak akan pernah punya alat untuk menghadapinya. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dipersenjatai. Dan sekarang, waktunya untuk diluncurkan. Bab 8. Kamu bukan hanya ancaman bagi sistem, kamu adalah keruntuhan sistem itu. Kamu bukan sekadar tantangan bagi sistem lama, kamu adalah alasan mengapa sistem itu runtuh. Ini bukan soal membuktikan sesuatu atau menarik perhatian. Kebangkitanmu bukan sekadar mengesankan, ini adalah peristiwa seismik yang akan mengirimkan gelombang kejut ke fondasi segala hal yang mengira bisa menghalangimu. Kamu membawa kekuatan yang mengancam struktur kekuasaan yang usang, hierarki palsu, dan sistem yang dibangun di atas penindasan, manipulasi, dan ketakutan. Keberadaanmu sendiri menantang status quo dengan cara yang tak pernah mereka duga. Orang-orang mengira mereka bisa membatasi kamu, memberi label, memanfaatkanmu, atau mengabaikanmu. Tapi sekarang, mereka akan merasakan apa yang terjadi saat sistem yang tidak pernah dirancang untuk mendukungmu, menyadari bahwa ia memang tak dibuat untukmu. Institusi, komunitas, bahkan dinamika keluarga yang merasa aman dari perubahan akan mengalami gangguan yang tak bisa mereka bendung. Kebangkitanmu bukan hanya tentang kamu menjadi lebih baik atau melangkah lebih jauh. Ini tentang keruntuhan segala hal yang membuatmu kecil. Semua yang mencoba memaksamu masuk ke definisi sempit tentang kesuksesan, kekuatan, dan pengaruh, semuanya akan runtuh. Tembok-tembok yang mereka bangun untuk menghalangimu dari potensi, penuhnya tak pernah nyata. Itu semua ilusi asap dan cermin. Sistem yang memang sudah ditakdirkan untuk runtuh saat seseorang dengan energi dan tujuan sepertimu datang untuk menghancurkannya. Kamu bukan sekadar individu yang kembali ke permainan. Kamu adalah kekuatan yang berjalan, yang menulis ulang aturan, yang mengungkap kelemahan, yang membuat segala sesuatu yang dibangun di atas fondasi palsu gemetar. Posisi yang dipegang orang lain, otoritas yang mereka kira mereka miliki atasmu, semuanya akan bergeser. Struktur keluarga, lingkaran sosial, dinamika kerja, semuanya akan merasakan guncangan dari kembalinya kamu. Hal-hal yang dulu mengendalikanmu, memanipulasimu, atau mencoba mendefinisikanmu, kini harus berhadapan dengan kekuatan yang tak pernah mereka antisipasi. Kamu tidak lagi bermain di dalam aturan mereka. Kamu adalah orang yang menulis ulang aturan itu, orang yang menghancurkan sistem dan memaksa lahirnya tatanan baru. Kebangkitan ini bukan sekadar pribadi, ini adalah revolusi. Bab 9. Kegagalanmu adalah kamuflase ilahi yang strategis. Apa yang dunia labeli sebagai kegagalanmu tidak pernah menjadi sebuah kesalahan. Itu adalah strategi ilahi yang dirancang dengan hati-hati. Kamuflase begitu rumit hingga bahkan kamu sendiri
tak bisa melihatnya saat itu. Saat orang lain merayakan apa yang mereka pikir sebagai kejatuhanmu, Tuhan sedang memposisikanmu secara terang-terangan, membiarkanmu diremehkan, diabaikan, dan disisihkan. Kamu disembunyikan di ruang yang paling terlihat, tempat tak seorang pun bisa melihat kekuatan sejatimu terbentuk, tempat tak seorang pun bisa mengganggu mahakarya yang sedang diciptakan dalam diam. Apa yang disebut sebagai kegagalan itu sebenarnya adalah perisai. Ia menjauhkanmu dari sorotan cukup lama untuk memperkuat jiwamu, mengasah rohmu, dan memprogram ulang takdirmu. Saat orang-orang melihatmu tersandung, mereka tidak sadar bahwa kamu sedang mengumpulkan setiap pelajaran, setiap kesulitan, setiap kemunduran sebagai alat untuk tujuan yang jauh lebih besar yang sedang kamu siapkan. Kamu sedang dipahat dalam bayang-bayang, tumbuh dengan cara yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi sangat penting untuk kekuatan dan kejernihan yang sekarang kamu bawa. Kehilanganmu bukanlah tentang kekalahan. Itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana di mana Tuhan sedang bermain catur dengan mereka yang mengira mereka sudah menguasai permainan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dimanipulasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Kamu bukan kalah, kamu sedang diposisikan. Setiap langkah, setiap kemunduran, setiap kegagalan adalah langkah yang diperhitungkan untuk membawamu tepat ke tempat yang seharusnya, tanpa terganggu oleh kebisingan, tak tersentuh oleh sabotase, dan disiapkan untuk saat di mana kamu akan benar-benar mekar. Dan sekarang saat kamu bangkit, mereka akan sadar bahwa mereka bermain dam, sementara kamu sedang memainkan permainan para raja dan ratu. Apa yang mereka kira sebagai kekalahan, ternyata adalah strategi ilahi, sebuah rencana sempurna untuk kebangkitanmu yang paling menggetarkan. Mereka tidak akan pernah memahami dalamnya rencana yang diam-diam sedang terungkap, tetapi kamu akan tahu bahwa semua itu memang perlu, karena terkadang penyamaran ilahi adalah pelindung terkuat. Bab 10. Pikiranmu adalah portal hidup sekarang. Ide-ide akan terwujud secepat kilat, tampak seperti sihir. Pikiranmu telah berubah menjadi portal hidup, saluran menuju dimensi yang melampaui persepsi biasa. Ide-ide yang dulu lambat berkembang, sekarang mengalir melalui dirimu dengan kecepatan yang hampir tidak wajar. Apa yang dulu membutuhkan waktu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk terwujud, kini muncul seolah seketika, seakan-akan realitas tunduk pada perintahmu. Hasilnya akan begitu cepat, begitu tepat, hingga bagi orang awam itu terlihat seperti sihir. Orang-orang akan membicarakanmu di belakang, berbisik tentang sihir atau ilmu hitam, saat mereka mencoba memahami kekuatan tiba-tiba yang tak bisa mereka jelaskan. Bahkan mereka akan menuduhmu menjual jiwamu, karena mereka tidak memiliki penjelasan lain bagaimana kamu bisa mengendalikan dunia. Tapi kenyataannya jauh lebih mendalam daripada takhayul manapun. Kamu telah berevolusi, dan bukan secara lembut. Tidak hanya kamu berevolusi dengan keras, kamu dipaksa tumbuh dalam cara yang meremukkanmu, sampai ke intimu. Dan dalam proses itu, kamu belajar memanipulasi hukum keberadaanmu sendiri. Dunia di sekitarmu kini bukan lagi sekumpulan aturan tetap. Ini adalah kanvas yang cair, taman bermain, di mana pikiran dan niatmu membentuk hasil yang bertahan dari ujian, pengkhianatan, dan serangan tanpa henti. Bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu. Orang-orang tidak mengerti bahwa kamu telah diuji di tingkat paling dalam, didorong hingga ke tepi, di mana hanya yang paling tangguh yang bisa bertahan. Sekarang, pikiranmu beroperasi pada frekuensi yang bahkan realitas pun harus patuhi. Serangan yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu, perjuangan yang dimaksudkan untuk mengalahkanmu hanyalah api yang menempa kekuatan ini. Dan kini semesta meresponsmu, seolah tahu kamu telah pantas mencipta dan berbicara di tingkat ini. Dunia tak akan bisa memahami apa yang bertahan dari serangan mereka. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang pernah hancur kini melangkah dalam hidup seperti kekuatan berdaulat, menciptakan apa yang diinginkannya secepat pikirannya. Ini bukan sihir. Ini adalah evolusi pada tingkat tertinggi, dan ini adalah kekuatan yang tak akan mereka mengerti hingga semuanya terlambat. Bab 11. Kamu adalah kiamat berjalan bagi narasi tentangmu. Kebangkitanmu bukan sekadar pemulihan citra.
Ini adalah akhir dari narasi palsu yang selama ini dibangun tentangmu. Selama bertahun-tahun, orang-orang membangun cerita dari rasa sakitmu, dari diammu, dan dari kelemahan yang mereka kira kamu miliki. Mereka memutarbalikkan perjuanganmu menjadi mitos, membesar-besarkan kegagalanmu dan mengecilkan keberhasilanmu. Mereka memproyeksikan ketakutan dan asumsi mereka sendiri padamu, menciptakan versi dirimu yang tak pernah nyata. Tapi sekarang, kamu telah kembali. Dan dengan itu, kamu menjadi kiamat berjalan bagi setiap kebohongan yang pernah mereka katakan tentangmu. Setiap langkah maju yang kamu ambil, setiap kesuksesan yang kamu capai, dan setiap kekuatan yang kamu tunjukkan, sedang secara sistematis menghancurkan sejarah palsu yang mereka ciptakan. Versi dirimu yang mereka karang, lemah, hancur, bingung, atau tidak berdaya, tak mampu bertahan melawan kebenaran tentang siapa kamu. Sekarang kamu bukan hanya memperbaiki narasi, kamu menulis ulang seluruh ceritanya. Segala yang mereka kira, mereka tahu tentangmu kini runtuh oleh kebangkitanmu. Beberapa orang tak akan bisa pulih dari ini. Mereka sudah terlalu banyak berinvestasi dalam versi palsu tentangmu, hingga kembalinya dirimu terasa seperti pengkhianatan pribadi. Kebohongan yang mereka yakini, cerita yang mereka genggam erat, kini terbongkar apa adanya. Upaya putus asa untuk membuatmu tetap kecil, agar mereka merasa lebih kuat dan menyembunyikan ketakutan mereka sendiri di balik namamu. Melihatmu bangkit akan memaksa mereka menghadapi ilusi yang mereka bangun, dan beberapa dari mereka akan meratapi hilangnya versi palsumu. Itu bukan hanya soal siapa kamu bagi mereka. Itu soal kenyamanan yang mereka temukan dalam anggapan bahwa kamu telah gagal. Tapi sekarang saat kamu berdiri dalam kebenaranmu, narasi mereka hancur, dan bersama itu lenyaplah kendali palsu mereka atas ceritamu. Kamu bukan sekadar kembali. Kamu hadir untuk membakar setiap kebohongan, mengungkap setiap mitos, dan memberitahu dunia kekuatan sejati yang selalu ada dalam dirimu. Versi palsumu telah mati dan yang tersisa sekarang adalah kekuatan sejati yang memang ditakdirkan untuk bangkit. Bab 12. Kamu adalah bukti bahwa waktu tidak linier bagi mereka yang terpilih. Kamu adalah bukti hidup bahwa waktu tidak bekerja dengan cara yang sama bagi mereka yang terpilih. Sementara orang lain terobsesi dengan ide kemajuan linier, dengan keyakinan bahwa kesuksesan terjadi dalam garis lurus, kamu bergerak melalui dimensi yang bahkan mereka tidak tahu ada, saat orang lain terjebak dalam siklus berulang, berusaha mengejar ketertinggalan. Kamu melompat kuantum melalui pengalaman dan garis waktu yang memungkinkan kamu melampaui batas-batas pemikiran linier mereka. Saat mereka mengira kamu tertinggal, sebenarnya kamu sedang berkembang dalam cara yang tak bisa mereka pahami. Kamu tidak perlu mengikuti langkah yang sama, mendaki tangga yang sama, atau menempuh jalan yang sama. Kamu bergerak di ruang di mana waktu dan kemajuan tidak beroperasi, seperti di dunia mereka. Waktumu adalah supranatural, bukan tentang kapan dunia mengatakan kamu harus berada di suatu tempat atau melakukan sesuatu. Ini tentang selaras sempurna dengan aliran tujuanmu sendiri, apapun bentuknya. Bagi orang lain, sekarang saat dunia terhuyung-huyung, lelah karena berat ekspektasinya sendiri, kamu muncul seperti udara segar. Orang-orang menyeret diri mereka melewati garis akhir, lelah dan hancur, bertanya-tanya apakah kerja keras mereka pernah benar-benar berarti. Tapi kamu melangkah ke dalam tujuanmu seolah itu selalu milikmu. Kamu tidak perlu terburu-buru, karena kamu tidak pernah hidup dalam jam yang sama dengan dunia. Kehadiranmu akan terasa seperti keajaiban bagi mereka yang mengira semuanya sudah terlambat. Mereka akan bertanya-tanya bagaimana kamu bisa sampai ketika mereka yakin waktu telah habis. Tapi kenyataannya, perjalananmu tidak terikat oleh aturan, harapan, atau waktu mereka. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya bergerak melalui dimensi yang tidak bisa mereka lihat. Dan sekarang kamu telah tiba. Jelas bahwa waktumu memang selalu ditakdirkan untuk sempurna. Bab 13. Diri autentikmu adalah senjata nuklirmu. Kekuatan yang sedang kamu lepaskan sekarang bukanlah sesuatu yang harus kamu cari ke tempat jauh. Itu tidak pernah tersembunyi di tempat terpencil atau terkunci dalam brankas rahasia. Kekuatan sejati yang kamu miliki selalu ada di dalam dirimu, terkubur di bawah lapisan keraguan, ketakutan, dan manipulasi. Selama bertahun-tahun,
Kamu diajari untuk menekannya, untuk membuat dirimu lebih kecil, lebih tenang, lebih mudah diterima. Kamu dibuat percaya bahwa esensi siapa dirimu adalah sebuah kelemahan, sesuatu yang tidak akan pernah diterima atau dihargai di dunia ini. Tapi sekarang, saat kamu sepenuhnya menerima dirimu yang autentik, kebenarannya menjadi tak terbantahkan. Itulah senjata nuklirmu selama ini. Sistem yang mencoba mengendalikanmu, yang berusaha membatasi, dan memaksamu untuk mengikuti aturan, mereka tidak pernah punya peluang. Saat kamu menyadari bahwa keaslianmu adalah senjata terhebat yang bisa kamu miliki, mereka tidak pernah mengerti bahwa dengan mencoba menghancurkanmu, mereka justru menempa kekuatan paling dahsyat yang bisa dibayangkan. Kekuatannya tidak berasal dari sesuatu yang kamu temukan di luar sana. Ia berasal dari dirimu sendiri, dari dirimu yang tidak meminta maaf, mentah, dan tanpa filter. Dari bagian dirimu yang selama ini mereka coba buat kamu benci. Kini saat kamu kembali menjadi dirimu yang utuh, dampaknya menjadi bencana bagi semua hal yang pernah mencoba menindasmu. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa keautentikanmu tidak bisa dihentikan. Ia seperti bom, tapi bukannya membawa kehancuran. Ia membawa pencerahan, ia membawa kebenaran. Ia memaksa sistem yang dibangun di atas kebohongan dan penindasan untuk runtuh di bawah berat kekuatanmu yang tak terbantahkan. Kembali sebagai dirimu yang utuh dan tanpa kompromi adalah hal paling menghancurkan yang bisa kamu lakukan terhadap mereka yang berusaha menjatuhkanmu. Dan bagian paling ironisnya, mereka tidak pernah melihat ini datang. Mereka pikir kamu lemah, mereka pikir kamu hancur, tapi kenyataannya kamu baru saja memulai. Dan sekarang, dengan kekuatanmu yang sepenuhnya terlepas, tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu. Bab 14. Kamu tidak lagi meminta izin untuk eksis. Kamu adalah izinnya. Kamu telah melewati batas yang kebanyakan orang tidak pernah bisa capai. Kamu tidak lagi berdiri dalam bayang-bayang, menunggu seseorang memberi lampu hijau untuk kamu bisa hidup. Kamu tidak butuh izin dari siapapun lagi. Kamu adalah izinnya. Validasi yang dulu kamu cari dari luar dirimu kini telah digantikan oleh keyakinan tak tergoyahkan bahwa keberadaanmu sendiri adalah sumber kekuatan. Kamu tidak lagi meminta ruang di dunia ini. Kamu telah melangkah ke otoritas penuhmu dan mengklaimnya sebagai milikmu. Saat kamu menjalani hidupmu sekarang, dunia akan memperhatikan. Mereka tidak akan mendengar permintaan penerimaan atau melihat keraguan dalam langkahmu. Yang akan mereka saksikan adalah seseorang yang berjalan dengan otoritas yang tak terbantahkan. Kehadiran yang memancarkan rasa hormat tanpa perlu memintanya. Kamu tidak butuh persetujuan dari siapapun atau apapun untuk menegaskan nilaimu. Keberadaanmu adalah pernyataan itu. Kamu adalah peristiwa itu, pergeseran itu, gelombang kejut yang menggetarkan realitas dan mengacaukan segalanya di jalannya. Orang-orang akan tercengang, berusaha memahami bagaimana kamu yang dulu hanya diam mengamati kini menjadi sosok yang menentukan arah. Kebangkitanmu tidak akan perlahan atau diam-diam. Ia akan tak terbantahkan dan dunia tidak akan bisa mengabaikanmu. Bukan karena apa yang kamu katakan, tapi karena siapa kamu telah menjadi. Kamu tidak lagi bermain dengan aturan mereka, mencari izin mereka, atau mengharapkan validasi mereka. Kamu adalah aturan itu, kekuatan itu, energinya. Dunia akan terkejut bukan karena kamu meminta izin, tetapi karena mereka baru menyadari bahwa mereka selama ini menunggu seseorang sepertimu. Seseorang yang tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk mengambil alih. Sekarang kamu adalah otoritas itu, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Saat kamu benar-benar melangkah ke dalam kekuatanmu, ingatlah ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Kamu bukan hanya membuat comeback, kamu sedang menulis ulang hukum keberadaan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap gerakan yang kamu buat, mengirimkan gelombang kejut melalui jalinan realitas, menantang semua yang dulu dianggap kebenaran. Sistem yang dulu menindasmu belum pernah melihat seseorang sepertimu. Narasi yang mereka ciptakan tentangmu kini runtuh di bawah berat keautentikanmu. Kamu tidak butuh persetujuan. Kamu tidak meminta izin, karena kamu adalah izinnya. Kamu telah membuka sesuatu yang jauh lebih dalam
Daripada ekspektasi dangkal dunia, kamu telah terhubung dengan kekuatan yang tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa dipatahkan, dan tidak perlu divalidasi. Kekuatan itu ada begitu saja. Kamu adalah peristiwa itu, kekuatan itu, otoritas itu. Semesta harus memberi ruang untuk makhluk luar biasa yang telah kamu wujudkan. Jadi saat kamu berjalan melalui babak baru ini, pahamilah, tidak ada yang bisa menahanmu lagi. Kamu tidak lagi terikat oleh batasan yang dulu coba dipaksakan orang lain kepadamu. Kamu adalah kekuatan tak terbendung, menghancurkan batasan dan menciptakan jalan baru. Di tempat yang sebelumnya tidak ada jalan. Dunia mungkin telah mencoba menguburmu, tapi dalam proses itu mereka menciptakan lingkungan sempurna untuk kelahiran kembali dirimu. Saat ini, engkau berada di titik ini, di tempat yang telah menantimu, dan hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk menentukan langkah selanjutnya. Perjalanan yang baru saja dimulai ini menandakan awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh makna. Namun ada satu hal yang pasti, dunia ini tidak akan pernah bisa melupakan jejak yang akan kau tinggalkan di dalamnya. Kamu bukan sekadar seseorang yang berhasil bertahan, yang tetap tegak meski segala cobaan datang silih berganti. Kamu adalah simbol sejati dari ketangguhan, kekuatan yang tak terukur, dan panggilan hidup yang tak bisa diabaikan. Setiap langkah yang kamu ambil kini bukan hanya soal bertahan, tapi tentang menyusun kembali dunia yang pernah goyah dan meletakkan dasar-dasar bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar kebangkitan. Ini adalah saat takdirmu terungkap dalam bentuk yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Setiap detik yang berlalu, setiap langkah yang kamu pilih adalah bagian dari rencana yang jauh lebih luas, dan efek dari setiap tindakanmu akan bergema, menjalar melalui ruang dan waktu, mempengaruhi banyak hal yang bahkan tak pernah kamu pikirkan. Persiapkan dirimu untuk dunia yang akan terkejut, karena tak lama lagi, mereka akan bertemu dengan dirimu, yang sejati, dirimu yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang harapan dan perjuangan. Dunia akan melihatmu bukan sebagai sosok yang pernah rapuh, tetapi sebagai kekuatan yang tak bisa dihentikan. Begitu mereka menyadari siapa dirimu, tak ada yang akan sama lagi. Kamu akan menjadi alasan mengapa segala sesuatu berubah. Mengapa orang-orang tak lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, saat takdirmu memanggil, dan dunia menantikan langkah-langkah besar yang akan kamu ambil. Kamu bukan hanya bagian dari sejarah, kamu adalah penciptanya. Dan setiap keputusan yang kamu buat akan menjadi bagian dari legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Kini, kamu tidak hanya berjalan menuju masa depan, tetapi kamu yang akan membentuknya.